Terang abadi bagi matahari terdahulu pertiwi. Apa? Mereka arwah raja-raja pertiwi? Para tamu agung itu berjubah megah dengan mahkota emas dan aura menyilaukan. Tubuh transparan mereka melayang-layang beberapa senti dari tanah. Keberuntungan berpihak ke kita, Claudi. Seperti perihutan, mereka mungkin akan membantu kita. Tapi ekspresi Claudi memadamkan semangatku. Entahlah Ersa, mungkin sebaliknya. Kenapa? Ada satu nilai teguh yang diajarkan turun-temurun di keluarga Chandra. Di dunia ini, tidak ada makanan gratis. Berjuanglah untuk mendapatkan sesuatu. Meski keluarga kerajaan, putra-putri Chandra selalu mendapatkan pendidikan tegas. Jadi mereka nggak akan memberikan rencananya begitu saja. Claudi mengangguk. Padahal sisa satu lagi. Udah sejauh ini. Kukumpulkan keberanianku. Ayo temui mereka, Claudi. Kalaupun gagal, aku nggak akan menyesal. Aku nggak akan menyesal. Kita udah melakukan semua yang kita bisa, kan? Meski nantinya aku nggak bertemu Noah pun, liburan ini tetap menyenangkan. Kurai tangan Claudi dan menggenggamnya. Kami bertukar senyum. Kita temui mereka saat makan siang. Semua tamu pasti datang ke ruang bersama. Tapi saat waktu makan siang tiba, nggak ada satupun arwah raja. Apa mereka udah pergi? Kalau iya, beritanya pasti sudah tersebar. Kedatangan mereka tadi pagi saja membuat heboh. Selamat siang. Suara penjaga penginapan tiba-tiba terdengar di belakang kami. Ada yang bisa saya bantu? Bukankah tadi pagi ada rombongan tamu VIP yang datang? Maksud Anda para matahari terdahulu pertiwi? Setiap berkunjung, mereka selalu memesan pavilion khusus. Mereka tidak pernah makan bersama tamu lain. Bisakah kami menemui mereka? Ada sesuatu yang perlu kami bicarakan. Tapi penjaga penginapan langsung menolak tegas. Maaf, Yang Mulia berpesan mereka tidak ingin diganggu. Bisakah dicoba dulu? Ya. Claudi ini cucu mereka. Claudi ini cucu mereka. Sebut saja namaku, mereka pasti mau bertemu. Keluarga? Ya. Sepertinya kalau keluarga bisa masuk pengecualian. Mari ikuti saya. Penjaga penginapan membawa kami ke bangunan yang terpisah dari bangunan utama. Di sekelilingnya tak ada bangunan atau area publik lain. Rasa gugup merayapiku. Aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu raja-raja terdahulu pertiwi. Sosok seperti apa mereka? Ternyata kalian juga menerima tamu-tamu arwah. Penginapan antar dimensi adalah tempat semua makhluk menemukan apa yang hilang dalam hidup mereka. Ini tempat untuk menghibur diri. Bukan cuma manusia yang memerlukan ketenangan, Tuan. Tapi kolam apa yang dicoba para raja?
Langkah penjaga penginapan berhenti di depan sebuah pintu dengan ukiran megah. Bibirnya tersenyum simpul. Silakan saksikan sendiri. Naikkan lagi suhunya. Masih dingin. Dengan sigap, Pom-Pom menuangkan lava berpijar ke dalam kolam. Itu Raja Chandra I. Beliau wafat saat pemimpin peperangan di Glacia. Pasukan Glacia menjebak mereka. Beliau dan seluruh pasukannya tewas tertimbun reruntuhan gunung salju. Di sini, kami berusaha membuat Yang Mulia Chandra I merasa hangat. Aku melayangkan pandanganku ke sisi lain. Mataku menangkap satu sosok yang berendam di kolam yang tampak seperti air panas biasa. Kalau beliau, kolam apa itu? Kelihatannya seperti kolam biasa. Oh, beliau Raja Arja IV. Maksudmu Arja IV, raja terbijak yang pernah dimiliki Pertiwi? Penjaga penginapan mengangguk. Semasa hidup, beliau dikenal sangat cerdas dan mencintai karya tulis. Sebagian besar buku di perpustakaan adalah koleksinya. Setiap berkunjung, beliau memang tidak pernah mencoba kolam khusus. Yang Mulia hanya minta disediakan buku-buku tertentu untuk dibaca sepuasnya. Setelah mati pun masih rajin membaca. Buku apa yang dibaca Raja terbijak Pertiwi? Beberapa pom-pom datang mendorong troli berisi setumpukan buku. Raja Arja memeriksa judul-judulnya, matanya langsung berbinar bahagia. Mak comblang sang raja. Cinta rahasia sang Dakches. Koleksi buku kalian memang bisa diandalkan. Aku akan menikmatinya. Judulnya kok... Mari anggap kita nggak dengar apa-apa. Ternyata Yang Mulia punya selera unik. Siapa mereka? Suara berat dengan nada memerintah terdengar mendekat. Sesosok arwah raja melayang ke arah kami. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Yang Mulia Raja Arja I. Mereka memohon untuk bertemu. Mata dingin sang raja mempelajari kami. Anting itu... Kau Pangeran Pertiwi? Apa? Pangeran Pertiwi? Kunjungan orang hidup? Seruan itu menarik perhatian lebih banyak raja. Mendadak, ruangan jadi hening. Belasan pasang mata tertuju ke kami. Cucu kita! Semua arwah buru-buru meninggalkan aktivitasnya dan menghubungi kami. Raja Chandra I yang sebelumnya meringkuk kedinginan, bahkan kini berdiri tegak. Ya, Yang Mulia? Berlindung ke Claudi. Aku langsung bersembunyi ke badan Claudi. Dengan sigap, dia melingkarkan tangannya di punggungku. Pelukan yang membuatku merasa aman. Shh, kendalikan diri. Kalian menakuti mereka. Oh, apa kalian takut? Maaf. Ayo semuanya, mundur.
Kerumunan itu menurut. Satu persatu arwah mundur. Kami terlalu bersemangat. Sejak meninggal, ini pertama kali aku bertemu orang Pertiwi yang masih hidup. Apalagi yang datang keturunan sendiri. Siapa ayahmu? Siapa raja yang berkuasa saat ini? Aku dan Claudie membungkuk hormat. Terang abadi bagi matahari-matahari terdahulu Pertiwi. Saya Claudie Chandra, putra Raja Chandra III. Lalu gadis ini rembulan masa depan Pertiwi. Perhatian mereka beralih padaku. Waktunya memperkenalkan diri. Jangan sampai melakukan kesalahan. Membungkuk hormat. Aku selalu ingat pelajaran etika dari Noah. Kutarik sedikit ujung gaunku, lalu membungkuk hormat. Saya Ersa Yudhistira, Putri Mahapati Yudhistira yang mulia. Mengesankan. Sepertinya keluargamu berhasil mendidik dengan sangat baik. Ayahmu pasti bangga. Hatiku berbunga-bunga mendengar pujian itu. Mau apa kalian menemui kami? Tentu bukan cuma untuk berkunjung, kan? Claudie terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Kami punya satu permintaan, Yang Mulia. Hanya Yang Mulia matahari-matahari terdahulu Pertiwi yang bisa memenuhinya. Apa yang kalian inginkan? Rencana tamu penginapan VIP ini. Ku ceritakan asal-usulku dan kisah kedatanganku ke Pertiwi. Ruangan jadi hening. Semua arwah raja mendengarkan dengan seksama. Setelah cerita singkat itu selesai, untuk bertemu adik saya, kami memerlukan rencana VIP itu. Arwah-arwah raja saling melirik. Lalu seperti sudah mencapai kesepakatan, mereka kembali menatap kami serius. Pangeran Claudie, kau di sini untuk membantunya? Ya, Yang Mulia. Saya pernah berjanji akan mempertemukan Ersa kembali dengan keluarganya. Pria sejati selalu menepati janjinya. Betul-betul sikap seorang Chandra sejati. Tidak semudah itu. Bagaimana kita yakin kalau dia layak disebut keturunan Chandra sejati? Pujian itu lenyap, semua arwah bungkam. Raja Arja satu menatap tajam Claudie. Kau pasti tahu. Kami tidak akan memberikan rencana ini cuma-cuma. Saya mengerti. Saya siap melakukan apapun yang Yang Mulia minta. Kalau begitu, tunjukkan kualitasmu sebagai Chandra sejati. Pedang keluarga Chandra sanggup melukai kami sekalipun sudah mati. Bertarunglah, hadapi kami sekaligus. Sekaligus? Ku tatap satu persatu raja, otakku mulai menghitung. Mereka 12 orang. Claudie cuma sendirian. Saya tidak setuju. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Di medan perang, seringkali kita memang tidak bisa bicara keadilan, Putri. Tetap saja, syarat itu. Saya menerimanya. Claudie? Sebelum aku bisa mencegahnya, Claudie sudah membuat keputusan. Jangan, kalau begini caranya, aku nggak perlu rencana itu. Atau kita cari tamu lain saja. Buang-buang waktu, Ersa. Rencana itu udah di depan mata. Kita juga nggak mungkin selamanya di sini. Claudie benar, kami harus kembali ke ibu kota. Kalau gitu, kita bertarung bersama. Ini rencanaku. Aku nggak mungkin membiarkanmu bertaruh sendiri. Claudie menyentuh bahuku dan menggelengkan kepalanya.
Aturannya tidak seperti itu. Yang mereka butuhkan hanya aku. Tatapan yang melayang ke arwah para raja. Akan kubuktikan aku seorang Chandra sejati. Lalu kita temui Noahmu. Claudie. Rasanya kata-kata apapun yang kuucapkan tidak berguna. Claudie sudah membulatkan tekad. Bertarunglah, dapatkan rencana itu. Dia tersenyum lembut, tangannya mengelus pipiku. Tanpa sadar, para raja memandangi kami dengan senyum penuh arti. Satu persatu, mereka mulai bertepuk tangan. Wah, keturunan kita hebat sekali. Betul-betul pria sejati. Tidak heran, rembulan pertiwi yang ini sungguh patut diperjuangkan. Raja-raja lain mengangguk sepakat. Apa? Yang mulia, pujian Anda sepertinya terlalu berlebihan. Para arwah tertawa puas. Setelah hujan pujian berakhir, Claudie menarik pedangnya. Silakan yang mulia keluarkan serangan terbaik kalian. Akan kuhadapi semuanya. Kulepas Claudie bertarung melawan para arwah raja. Sang Hyang, lindungi Claudie. Dengan pedang terangkat, Claudie menerjang lawan-lawannya. Gerakannya tangkas, menangkis serangan bertubi-tubi. Tunjukkan kemampuan kalian. Jangan segan-segan hanya karena dia cucu kita. Denting pedang sahut menyaut. Satu persatu arwah berhasil diatasi. Hingga tersisa Raja Chandra I yang terkuat di antara semuanya. Menyerahlah. Hebat. Tapi goresan pedangmu cuma bikin geli, anak muda. Butuh ratusan tahun untuk kau mengalahkanku. Raja Chandra I menerjang secepat kilat dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar. Claudie menghindar, namun tendangan keras mendarat di perutnya. Claudie terlempar ke udara, jatuh hingga menghantam tanah. Tapi Raja Chandra tidak memberinya waktu untuk bernapas. Raja Chandra langsung menebas ke arah lehernya. Namun sebelum pedang mengenainya, Claudie menghindar dan langsung balas mengayunkan pedang. Ujung pedang Claudie menembus pertahanan Raja Chandra I. Claudie berhasil! Dia menang! Seisi ruangan bertepuk tangan, bahkan Raja Chandra I yang pertama memberikan tantangan.
Sudah kuduga, keturunanku, kau memang layak. Cucuku memang hebat. Kau benar-benar seorang Chandra sejati. Dia melepas lencana emas miliknya. Lencana itu mendarat di genggaman Claudi. Claudi menatapku dengan senyum bahagia. Jantungku berdebar kencang dipenuhi kebahagiaan. Dia berjalan ke arahku. Claudi kembali dengan kemenangan. Beri ciuman kemenangan. Begitu Claudi sampai di dekatku, kulingkarkan tanganku di lehernya. Ku kecupringan bibirnya. Ayo istirahat, biar ku obati lo kamu. Claudi menggeleng dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Terima kasih sudah mendapatkan lencana itu untukku. Akhirnya, kamu bisa bertemu kembali dengan Noah. Aku tak bisa berhenti tersenyum membayangkan wajah Noah. Sudah setahun aku pergi, aku tak sabar memeluknya. Seperti apa dia sekarang? Penjaga penginapan mendekati kami. Dia menyerahkan sebotol air onsen Aurora. Selamat, kalian berhasil mengumpulkan 3 lencana. Semoga dengan air ini, Tuan dan Nona menemukan kembali apa yang hilang dalam hidup kalian. Terima kasih. Kupandangi botol itu, semua usaha ini akhirnya berbuah manis. Mau pakai sekarang? Besok saja, nggak perlu buru-buru, airnya udah di tangan kita. Yakin? Aku mengangguk dan mengusap lembut pipi Claudi. Kamu pasti lelah, mari istirahat hari ini. Claudi mengangguk kecil. Kami berpamitan pada para raja, lalu kembali menuju kamar. Beberapa meter sebelum mencapai kamar, langkah Claudi tiba-tiba terhenti. Ia mencengkram kuat bahuku. Kenapa? Cuma agak sakit. Tenang saja, setelah istirahat, sakitnya akan hilang. Itu bahu yang pernah kena tembak. Dia pasti memaksakan dirinya tadi. Kompres air hangat bisa mengurangi nyeri. Kamu bisa menunggu di kamar? Aku minta handuk kecil dulu. Claudi mengangguk. Aku segera lari kembali ke ruang bersama. Untungnya penjaga penginapan sudah di sana waktu aku kembali. Bisa minta handuk dan semangkuk air hangat? Claudi terlalu memaksakan diri dan sekarang bahunya sakit. Tentu saja, Nona, sebentar. Salah satu pompo menyiapkan barang-barang yang kuminta. Apa itu saja cukup? Bagaimana kalau berendam menggunakan air green onsen? Airnya bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Benar juga, kalian punya yang seperti itu. Kalau Nona mau, saya sediakan sekarang. Kupertimbangkan tawaran penjaga penginapan. Kalau pakai air itu, rasa lelah Claudi juga bisa cepat hilang. Sekarang, Claudi sangat kesakitan. Aku ingin membuatnya merasa lebih nyaman. Nona pemilik,
Tolong siapkan air green onsen. Tolong siapkan air green onsen ke kamar kami. Baik, Nona. Silakan menunggu di kamar. Terima kasih. Kutuang isi botol itu. Seketika, permukaan kolam berubah jadi hijau. Pelan-pelan. Pemilik penginapan bilang air ini bisa mengurangi rasa sakitmu. Baiklah. Pelan, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Claudie masuk ke dalam kolam, lalu bersandar ke dinding pembatas. Aku menemaninya di pinggir. Uap panas membuat sekeliling kami terasa lembab. Gimana? Rasa sakitnya mulai berkurang kok. Dia menyisir rambut yang sedikit basah. Meskipun berusaha menyembunyikannya, aku tahu jawaban itu bohong dari kerutan di alisnya. Mungkin ngobrol bisa membantu mengalihkan perhatianmu dari rasa sakitnya? Sesuatu yang bisa membuatmu fokus? Apa momen terindahmu waktu kecil? Sesaat, Claudie berpikir keras. Oh, ada satu. Sejak kecil, Kak Kris tinggal di pavilion terpisah dan kami jarang bisa bertemu. Tapi hari itu, aku menyelinap dan kami main bersama. Sampai kemudian ibu menemukan kami. Kupikir ibu akan memarahi kami dan menyuruhku pergi. Tapi ibu meminta pelayan menyajikan teh, lalu diam-diam kami minum teh bersama. Kami tidak ke tempat indah, tidak memainkan permainan seru, tapi saat itu sangat menyenangkan. Kalian pasti senang sekali hari itu. Diiringi suara gemercik air, aku dan Claudie larut dalam obrolan hangat. Setelah berendam beberapa saat, ku ambilkan air minum ya. Tapi saat bangkit dan berbalik, kakiku terpeleset. Claudie menahanku. Permukaan air bergoyang keras akibat gerakan kami yang begitu tiba-tiba. Botol-botol minyak aromaterapi jatuh tersenggol dan menggelinding di lantai. Namun, tak ada yang berpikir untuk merapikannya. Perhatian kami tersita satu sama lain. Jarak yang tersisa di antara kami tipis sekali. Dan entah kenapa, ini membuatku fokus pada detail-detail di sekeliling kami. Tarikan napas Claudie yang lembut. Rambut basahnya. Air yang menetes di wajah dan tubuh terbukanya. Ada riak misterius yang mulai tercipta di dadaku. Sulit berpikir jernih ketika kulit kami bersentuhan seintim ini. Sakitmu sudah hilang? Nggak sesakit sebelumnya. Mungkin butuh pengalihan yang lebih kuat? Sesuatu yang bisa menyita pikiran dan indramu, lebih dari rasa sakit itu. Sekilas, aku melihat pancaran gairah di matanya. Kalimatku barusan membangkitkan sesuatu dalam dirinya.
Perjalanan panjang yang kami lalui hingga sampai di titik ini. Kami bertemu sebagai orang asing di telaga. Waktu memberiku kesempatan menyelaminya sedikit demi sedikit. Claudia yang selalu tersenyum dan pandai menyembunyikan ruang kosong dalam hatinya. Sambil meresapi kecupan demi kecupan, aku mengingat kebersamaan manis kami. Kapan tepatnya aku jatuh cinta pada Claudia? Saat berjuang bersama di medan perang? Saat berusaha kembali ke Pertiwi? Waktu melihatnya terpuruk? Atau jauh sebelum itu? Mungkin sebetulnya sejak pertemuan pertama, Claudia sudah punya tempat tersendiri. Sekarang semuanya terasa hadir di saat yang tepat, menggenapi kisah kami. Kisah yang semanis ciuman dan kenangan indah ini. Keesokan harinya, Noah, kakak datang. Mana Noah? Di antara hamparan pasir yang luas itu, hanya ada aku dan Claudia. Dia datang. Kupusatkan pandanganku ke arah yang ditunjuk Claudia. Noah! Aku berlari menyongsongnya. Tanpa pikir panjang, langsung kudekap adikku. Semula tubuhnya terasa tegang di pelukanku, namun perlahan ketegangan itu terkikis. Semua kerinduanku kutumpahkan dalam satu pelukan. Kak... Lama, Noah cuma memandangiku. Tiba-tiba wajahnya menyerngit kesakitan. Kakak! Noah menghambur ke pelukanku. Kami tak mampu lagi menahan air mata. Tinggi Noah kini sudah melewati pinggangku. Kakak kemana saja? Kenapa aku bisa melupakan kakak?
Noah, maaf. Dia mempererat pelukannya. Aku bisa merasakan gaunku basah oleh air matanya. Yang penting sekarang kita ketemu lagi. Untuk beberapa saat, kami hanya berpelukan melepas rindu. Kubiarkan air mata bergesekan dengan wajahku. Claudie membiarkan aku menikmati momen ini dengan Noah. Setelah sama-sama lebih tenang, kami baru duduk dan mengobrol. Baju Kak Ersa dan Kak Claudie kok aneh? Ini... Gimana menjelaskannya? Ini baju tempat asalku, Noah. Bagus ya, Noah juga mau coba pakai. Untung ada Claudie. Setelah itu, kuceritakan soal Pertiwi dan alasan kepergianku. Noah juga menceritakan kabar papa dan mama. Sejak kembali ke Pertiwi dan melalui masa-masa perang, hari ini akhirnya aku kembali merasa lengkap. Di tengah obrolan menyenangkan ini, terdengar suara penjaga penginapan. Tuan, Nona, maafkan saya. Tapi waktu kalian di sana sudah habis. Secepat ini. Aku harus berpisah lagi dengan kakak. Bisakah kalian memberi kami waktu tambahan? Maaf, Tuan, tapi sebetulnya tadi saya sudah memberi waktu tambahan. Kalau terlalu lama di sana, kalian semua malah tidak bisa kembali. Kuremas tangan Noah. Aku belum siap berpisah lagi. Di tengah kebimbanganku, malah Claudia yang bereaksi duluan. Hei Nona pemilik. Bisakah Noah ikut kami ke Pertiwi? Claudie? Wah, bisa gitu. Noah mau, Kak. Ikut? Belum pernah ada yang begitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, kan? Aku akan menjaminnya dengan nama keluargaku. Claudie terdengar begitu yakin. Lama, penjaga penginapan tidak menjawabnya. Baiklah. Tapi jangan cerita-cerita ke tamu lain ya. Nanti semua minta layanan yang sama. Aku dan Noah berpandangan girang. Terima kasih, Nona pemilik. Terima kasih, kakak pemilik. Ya, sekarang tutup mata kalian. Aku akan langsung mengirim kalian ke istana. Oh ya, jangan lupa bawa ini. Tiba-tiba muncul pusaran pasir setinggi lututku. Dari dalamnya keluar sebuah botol kaca kecil. Kalau sudah selesai, kembalikan anak itu. Cukup tuangkan saja isi botol itu ke kolam atau danau apapun. Sumber air itu akan berubah jadi onsen Aurora dan membawanya pulang. Terima kasih, kami akan mengingat kebaikanmu. Setelah itu, kami bertiga bergandengan dan menutup mata. Aku bisa merasakan hamparan pasir yang kupijak tadi bergelombang. Lama-lama, kami terhisap ke dalamnya. Wah, benar-benar diantar sampai istana. Tapi... Noah dan rombongan lain di desa gimana? Tenang saja, nanti kita kabari mereka dan jelaskan situasinya.
Seseorang menarik-narik lengan gaunku. Noah tersenyum lebar. Ini rumah baru kakak? Besar banget. Dia sibuk melihat banyak hal baru di sekelilingnya. Matanya terbuka lebar dengan sinar bahagia terpancar dari sana. Aku dan Claudie menikmati reaksinya sambil tersenyum hangat. Terang abadi bagi titisan dewa sang bawang putih, Pangeran Claudie. Terang abadi bagi rembulan masa depan, Putri Ersa. Seorang pelayan terburu-buru menghampiri kami. Bukankah yang mulia dijadwalkan kembali lusa? Mengapa datang tanpa rombongan? Kami berangkat duluan. Tuan Putri mendapat kunjungan mendadak dari salah satu keluarganya. Tolong siapkan teh dan kue-kue di taman. Baik, yang mulia. Pelayan segera masuk untuk mempersiapkan semuanya. Noah bergantian mengamati aku dan Claudie dengan muka tercengang. Titisan, rembulan. Kakak-kakaknya Noah di sini keren sekali ya. Kuusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Ayo kita berkeliling. Noah mau lihat apa dulu? Perpustakaan, tempat latihan prajurit? Semuanya. Ayo kak, Noah mau lihat-lihat tempat yang namanya Pertiwi. Kalau keburu gelap nanti nggak kelihatan apa-apa. Noah lari duluan meninggalkan kami. Tunggu, Noah. Adikmu bersemangat sekali. Noah, tunggu kami. Noah mau ketemu prajurit. Mereka pakai pedang? Noah bisa belajar juga nggak? Kamu bisa pakai pedang kayuku. Nanti aku ajari ya. Asyik, Kak Claudie keren. Noah menarik kami dengan penuh semangat. Tawanya begitu lebar. Belum pernah kulihat Noah segembira ini. Aku berbisik pada Claudie. Terima kasih. Ini hadiah terindah yang akan kuterima seumur hidupku. Claudie membalasnya dengan senyum lembutnya. Mengunjungi istana bukan hal aneh untukku sekarang. Tapi hari ini rasanya sangat berbeda. Bisa memperlihatkan Pertiwi pada adik kesayanganku. Menikmati momen kebersamaan dengannya. Dan menciptakan kenangan-kenangan indah yang baru. Hatiku puas sekali. Ini kenangan terindahku di Pertiwi. Liburan singkat yang semula direncanakan dengan begitu mendadak. Ternyata malah mempertemukanku kembali dengan adikku. Aku percaya ini kebaikan Sang Hyang. Dia membalas doa yang diam-diam kuucapkan setiap malam. Meski setelah ini aku masih harus berpisah dengannya. Tapi perpisahan kali ini akan berbeda. Karena meski setelah bersenang-senang, kami harus kembali mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, aku bisa berkata dengan yakin pada Noah. Sampai jumpa lagi.
Setelah kepulangan rombongan dari Pertiwi, para pom-pom sibuk beres-beres penginapan. Hei, hati-hati. Jangan sembarangan menaruh kotak itu, isinya pecah belah. Penjaga penginapan mondar-mandir mengawasi para pom-pom. Setelah semua barang dikemasi, tinggal papan ini. Copot papannya dan letakkan di pinggir saja ya. Dia menunjuk ke papan nama penginapan. Sekarang kita nggak perlu menerima tamu lagi. Penginapannya kututup. Jangan sedih. Kalian nanti kucarikan rumah baru. Sambil tersenyum tipis, dia memandangi papan penginapan antar dimensi. Aku nggak perlu penginapannya lagi. Sudah puas deh main sama 3 pangerannya. Selanjutnya, senang-senang kemana lagi ya?